Pak evaluasi dong, Bapak kan habis duit miliaran nih pengiriman buku saya. Apa kata dia? Jalan aja Kang Maman. Kang Maman kalau ke surga jangan sendiri dong, ajak-ajak kita juga. Bayangin nggak? Ayo BMH literasi zakat dikencengin. Dari tidak tahu zakat menjadi tahu. Tidak ngerti hitung-hitungannya menjadi ngerti. Betul. Itu kan bagian dari minaz zulumati ila nur kan. Dan itu bukan cuma tanggung jawab BMH. Tanggung jawab kita semua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita bertemu kembali di saluran yang cerdas menggerakkan. Bersama BMH TV kita hadirkan bincang mulia. Dan kali ini ada tamu spesial yang sangat dikenal oleh publik, terutama mereka yang pegiat literasi di tanah air. Langsung saja kita sapa Kang Maman Suherman. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Iman. Saya senang dengan tagline-nya cerdas menggerakkan. Itu literasi banget tuh. Alhamdulillah ya. Ini Kang Maman bukan Superman, bukan Batman ya, tapi pecinta kebaikan, Masya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Apa yang menjadi sebuah motivasi nih Kang Maman, sehingga Kang Maman tidak berhenti di kapasitas sebagai seorang penulis gitu ya, tapi juga ikut bergerak dan menggerakkan kebaikan? Ada cerita masa kecil yang nggak mungkin saya lupakan. Untuk beli satu buku aja saya harus menunggu 1-2 bulan, menunggu waktu gajiannya Bapak. Karena nggak pernah ada simpanan uang untuk semata-mata beli buku waktu kecil itu. Sehingga sejak kecil saya sudah jualan permen di sekolah. Saya jual waktu istirahat. Saya masih ingat betul harga permen misalnya 200. Kira-kira kayak gitu kan. Isinya 40. Kalau orang beli 5 perak jadi 200. Saya belinya di agen 140. Jadi bisa dapat 60 perak. Dari 60 perak itulah saya beli buku yang bergambar pahlawan waktu itu, buku tulis. Dan itu ada kebahagiaan tersendiri setiap bisa beli buku. Nah, ketika perjalanan hidup saya alhamdulillah masuk dalam kegiatan literasi dan lain sebagainya, saya menemukan pengalaman yang saya rasakan waktu kecil itu masih terjadi hari ini. Orang rindu punya buku, rindu punya bacaan, tapi nggak ada duit. Anak-anak kecil banyak yang usia 12 saya bertemu malah masih buta aksara. Bahkan baca buku, jelas bukunya komik bergambar terbalik. Saya pernah menemukan fenomena-fenomena itu. Sejak itu saya berjanji pada diri saya sendiri, kalau di masa kecil saja saya bisa bahagia karena bisa membeli buku atau tiba-tiba dikasih sama bapak buku, tentu orang lain pun akan sama dengan saya. Dan itu sebenarnya adalah misteri dari perintah pertama Allah. Iqra. Begitu kamu dikasih Iqra, dikasih bahan bacaan, nggak ada orang yang nggak suka sebenarnya. Nah, itu yang ingin saya gelorakan terus-menerus. Dan ingin buktikan kepada dunia bahwa nggak benar kalau orang bilang minat baca orang Indonesia itu rendah. Kita mayoritas muslim loh. Perintah pertama kita Iqra loh. Betul. Masa kita minat bacanya rendah? Rata-rata orang Indonesia yang muslim pasti bisa baca Al-Quran. Pasti ngaji gitu kan. Kok nggak dihitung sebagai bagian dari Iqra misalnya? Nah, karena itu juga saya makin menggelorakan tidak cuma semangat aksara Latin, tapi juga aksara Al-Quran. Dan itulah yang membuat saya sejak 2 tahun terakhir, 3 tahun, selalu bermimpi minimal di Ramadan ada target 3.000 Al-Quran bisa saya sebarkan. Bahkan tahun ini 5.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru dari BMH aja udah 5.000. Melalui BMH aja udah dapat 5.000. Didukung oleh JNE yang kemudian menggratiskan pengiriman kemanapun. Belum yang lain-lain. Jadi kita bicara ini baru selesai 17 Ramadan kan. Masih ada 10-12 hari lagi menuju ke Lebaran. Target 5.000 udah tercapai. Alhamdulillah. Dan sudah terkirim bahkan. Dan sebentar lagi kita setelah selesai wawancara, kita akan bicara yang lain. Paket Lebaran untuk saudara-saudara kita para dai-daiyah. Di dalamnya juga masih ada Al-Quran, masih ada mushaf. Saya pernah ditanyakan oleh orang-orang sahabat saya, kenapa sih Kang Al-Quran? Kan setiap orang Islam pasti pegang Al-Quran. Itu kan asumsi. Betul. Berapa banyak orang di daerah, satu keluarga, bapak, ibu, anak 5, 6, 8 orang, Al-Quran cuma 1. Itu pun baru sudah dibaca sejak 2-3 tahun lalu.
udah kusut. Saya pernah lihat kok lipatannya ada 8, yaitu anak pertama baru baca di halaman ini dia lipat, anak kedua di halaman ini dia lipat, bapaknya di halaman ini. Menyedihkan loh. Betul, betul. Untuk ngaji aja mereka gantian. Kenapa nggak bareng-bareng? Sementara kan dalam Islam kebersamaan itu luar biasa pahalanya kan, berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri misalnya. Betul. Ini ngaji aja gantian hanya karena Al-Qurannya satu. Iya, betul, betul. Dan target kita yang kita dengan BMH kerjasama 5.000 Al-Quran, itu kalau saya memenuhi semua permintaan teman-teman di daerah masih kurang lagi loh. Iya, betul. Jadi siapapun donatur lewat BMH, target 5.000 bulan ini itu saya masih menolak-nolak atau belum mengiyakan ratusan santri, ratusan pondok pesantren, ratusan taman baca yang masih membutuhkan Al-Quran. Al-Quran, mushaf, termasuk Iqra dan Juz Amma. Masya Allah. Jadi luar biasa ternyata pengalaman menjadi sebuah penguat karakter Kang Maman. Ya. Sehingga literasi justru mendorong Kang Maman untuk terus hadir dalam sebuah kebaikan. Amin. Nah, ada satu hal yang menjadi daya tarik memang Kang, yaitu tentang apakah orang-orang yang suka baca itu adalah memang given dari Tuhan. Kalau cerita Kang Maman kan dari kecil memang dikenalkan oleh seorang ayah ya tentang membaca, ataukah membaca itu sesuatu yang bisa kita usahakan menjadi karakter diri kita. Kalau saya baca di dalam riwayat Buya Hamka itu sekitar umur 15 tahunan itu. Buya Hamka baru punya kesadaran membaca, akhirnya semua hal dia baca. Akhirnya beliau bisa nulis buku mulai dari roman, sejarah, tafsir, sampai kepada psikologi. Nah ini pengalaman Kang Maman seperti apa? Bisa dua-duanya. Tapi kan yang paling dasar adalah tidak ada orang yang tidak ingin tahu. Ya. Dasar tidak ada orang yang ingin tahu, berarti kan mencari sumber untuk tahu. Okay. Salah satu sumber untuk tahu kan adalah buku. Ya. Persoalannya jarak antara manusia dengan buku sering jauh. Jarak saya dengan buku jauh. Jarak Bung Hamka dengan buku ketika Hamka masih kecil juga jauh, betul, gitu kan? Betul. Sehingga itu yang membuat orang kadang-kadang bilang kita tidak literat, tidak punya minat baca. Bukan nggak punya minat baca, keingintahuan kita tinggi, tapi jarak antara buku dengan manusianya jauh. Ya. Ada berapa sih toko buku di Indonesia? Toko buku besar, kita sebutlah Gramedia, paling cuma 100-an lebih. Ya. Pulau kita berapa ribu? 18.000. Iya, betul. Sehingga orang di Polewali Mandar untuk ke toko buku harus ke Makassar 8-10 jam. Misalnya. Saya pernah jauh, itu, kan? jauh memang. Mengalami kan? Saya pernah kita bawa ke antar pulau, perahunya terbalik misalnya dan lain sebagainya. Jauh banget jaraknya kan? Dan begitu bayangkan nggak yang kita Ramadan ini Mas Imam, setiap kita habis ngirim buku, kan orang-orang kaget kita kirim hari ini 2-3 hari udah sampai. Karena JNI membantu kita dengan ekspres betul. Tapi lihat foto-foto anak kecil yang menerima. Al-Quran itu dipeluk dengan sangat bahagia, bahkan ada yang meneteskan air mata dan lain sebagainya. Kerinduan kan pada bahan bacaan. Jadi sebenarnya basisnya ingin tahu. Lalu kemudian syukur-syukur di depan matanya ada bahan bacaan, sehingga kayak given kesannya. Begitu lahir ingin tahu, lalu kemudian dapat bahan bacaan. Tapi ada orang yang belum dapat bahan bacaan itu, tapi pasti menimbulkan rasa iri setiap melihat orang lain membaca kan. Itu menumpuk. Mungkin Buya Hamka begitu kali. Wallahu alam ya, karena saya pengagum Buya Hamka, bahkan mas kawin saya kepada istri saya kan tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Oh, Masya Allah, luar biasa. Yang saya beli di kantor Panji Masyarakat yang punyanya keluarga Buya Hamka. Dan saya dapat duitnya karena menulis di Panji Masyarakatnya keluarga Buya Hamka. Jadi saya tahu betul bagaimana sejarah tentang Buya Hamka. Dan saya datang ke Bukit Tinggi, Padang Panjang dan lain Padang Panjang dan ke Maninjau dan kemana-mana untuk mengetahui akar literasinya Buya Hamka misalnya. Kalau dia baru usia 15 seperti temuannya Mas Imam, hampir sama dengan saya. Saya baru SMA bisa berjuang untuk dekat dengan buku. Sebelumnya jaraknya jauh. Bahkan saya punya pengalaman kelas 4 SD, minta buku PKK, kata bapak saya, tunggu gaji 2 bulan ke depan ya. Saya keluar dari rumah tuh nangis. Rumah saya tuh langsung berhadapan ada jalan raya. Saya nggak lihat kiri kanan, saya ditabrak becak dan tergeser sampai jauh. Becaknya nggak berhenti karena takut. Ini anak tentara, dia takut dimarahin oleh bapaknya yang tentara. Malah dibalapin becaknya. Saya tergeser, terbawa oleh becak itu sampai luka-luka.
hanya karena merindukan buku PKK waktu itu untuk pelajaran kelas 4 SD. Nah, kerinduan pada buku itu yang membuat saya, mama punya kulkas kan, beliin saya termos deh, saya bawa es ke sekolah untuk jualan. Dan jualannya bukan untuk makanan, ngumpulin beli buku lagi aja. Masya Allah. Nah, Luar biasa. itu yang membuat saya, dan nenek saya pernah mengingatkan, apa yang bikin kamu bahagia, lakukan juga pada orang lain. Pasti dia akan bahagia. Ya, ya, ya. Kalau kamu cuma lakukan untuk dirimu, itu namanya kesenangan. Tapi kalau kamu lakukan ke orang lain, itulah kebahagiaan. Masya Allah. Itu almarhum nenek saya ngomong Ya, seperti ya, itu. ya. Luar biasa. Jadi inspirasinya dari berbagai sisi ya. Ya. Subhanallah. Kesadaran dibangun oleh sang ayah, kemudian kecintaan untuk merasakan nikmatnya kebahagiaan dengan berbagi itu juga sudah diajarkan oleh sang nenek. Nah, ini kalau kita coba tarik pada ruang zakat, infak dan sedekah. Ya. Nah, Kang Maman melihat seperti apa? Apa yang mesti terus kita kembangkan sebagai lembaga milik zakat gitu? Dan bagaimana Kang Maman melihat peran zakat, infak dan sedekah atau lembaga zakat ya, lembaga milik zakat di dalam upaya mungkin kita bisa sama-sama menjembatani ini? Saya bahagia melihat kemarin pengumuman Indonesia adalah negara nomor 20 yang orang kayanya terbanyak di muka bumi. Ya, ya. Bayangin kan? Betul, betul. Kita punya sekian puluh orang terkaya di muka bumi. Berarti negeri ini sebenarnya banyak orang kayanya. Ya. Cuma kadang-kadang karena berbagai hal itu tidak terlihat. Entah itu disembunyikan, entah itu dia berhati-hati, entah itu ditaruh dalam bentuk dolar dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang tidak tercerahkan soal zakat, soal kewajiban itu. Jangankan dialah, saya lah. Saya itu cuma membayangkan, dan banyak teman-teman saya membayangkan zakat itu nanti zakat fitri aja. Ya, 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 ya. 3,5 kilogram beras yang bisa dikonversi dalam bentuk uang berapa puluh ribu. Lalu mengatakan saya sudah berzakat. Begitu ditanya, kamu udah zakat mal nggak mas? Aduh, berapa persen ya? Kayak gitu kan? Ya, ya. Dan kalau dia tertumpuk, jadi kesannya besar. Ya, ya. Waktu dia punya duit 10 juta, kalau cuma 2,5% kan nggak gede kan? Ya, betul. Tapi begitu dia cuma punya 1 miliar, Ya, ya. tiba-tiba 1/40 udah 25 juta kan? Ya, ya. Waduh, bagaimana ya caranya supaya 25 juta ini tersalurkan, tapi kalau bisa tetap ke keluarga. Padahal dia tidak tahu bahwa keluarga itu, kalau dia bukan fakir miskin dan lain sebagainya kan bukan termasuk orang yang berhak menerima Ya, misalnya. Tapi di kepala dia yang penting 25 juta udah tersalurkan. Tanpa dia tahu bahwa ada persyaratan loh. Nah, ini yang membuat saya mengatakan bahwa literasi zakat kita masih rendah. Belum digaungkan gitu kan ya. Dan yang kedua, selalu ada keraguan. Apakah lembaga zakatnya bisa dipercaya? Nah, dibutuhkan lagi literasi zakat yang berbicara tentang transparansi. Saya ingin sederhana saja lah. Apa yang kita lakukan, saya dengan BMH, dengan JNE, mungkin orang bilang, Kang Maman pamer, baru kirim Al-Quran sekian udah dimunculkan di ruang publik. Di Facebook, di Instagram, di Twitter. Nggak apa-apa lah kalian bilang seperti itu. Kan urusannya urusan saya dengan yang di atas. Tapi itulah cara saya untuk transparan kepada publik bahwa uang yang kamu kasih, ini loh buktinya. Saya nggak berkantor, saya nggak punya bukti kantor untuk memperlihatkan bukti bahwa Anda udah tersalurkan. Salah satu caranya adalah ini loh gambarnya. Syukur-syukur saya nggak pernah maksa penerima untuk membuat testimoni. Tapi mereka begitu terima, dia munculkan lagi kan. Apa dampaknya? Hal yang sederhana ini. Banyak yang kemudian bilang, saya titip dong ke Kang Maman. Saya titip dong duit ke Kang Maman. Alhasil apa? Setiap tahun sudah berjalan sejak tahun 2020. Rata-rata saya mengirim buku dan mushaf setiap tahun di atas 10.000. Masya Allah. Di atas 10.000 dari orang-orang dan macam-macam. Itulah yang dilihat oleh JNE. Kang Maman saya bantu deh pengirimannya kemanapun. Kemarin saya ketemu bosnya, termasuk ketemu ownernya, Pak Feryadi. Pak, evaluasi dong. Bapak kan habis duit miliaran nih pengiriman buku saya. Apa kata dia? Jalan aja Kang Maman. Kang Maman kalau ke sorga jangan sendiri dong, ajak-ajak kita juga. Bayangin nggak? Bayangin nggak? Dahsyat. Satu orang kemudian dia mengatakan itu, jangan ke surga sendiri dong, ajak kita juga. Nggak usah dievaluasi, jalan aja. Ini baru bicara satu. Belum bicara yang lain-lain kan. Karena apa? Saya nanya, kenapa Pak Ferry tetap itu? Saya masih melihat kejujuran dan amanahnya Kang Maman. Kita lihat kok Kang Maman kirimnya kemana.
Setiap uang jatuhnya kemana, pengirimannya dan macam-macam. Walaupun orang-orang itu tidak menuntut bukti. Bukti saya beli buku, bukti saya beli Al-Quran, itu saya pasti DM ke dia, ke orang-orang yang mengirim. Nih Pak, uang Anda udah sampai. Jumlahnya segini kan. Ini untuk tempat, untuk Kang Maman di mana? Sudahlah, nanti itu pokoknya kan kamu ngasih duit saya 2 juta kan, ini 2 juta terbelanjakan. Yang lain-lain ada rezekinya, saya bilang. Karena saya nggak cari duit di rezeki ini. Nah, kalau kemudian ada yang bilang pakai dong aturan zakat. Si pengirim, si pengelola zakat juga dapat sekian persen. Betul. Berarti orang ini udah melek literasi zakat. Nah, kalau yang belum melek, ya saya juga nggak akan paksa dia untuk kemudian mengajarkan dia seperti itu kan. Tapi saya kemudian bilang, kamu mau nggak sih kita bicara tentang literasi zakat? Banyak yang mau. Banyak yang mau dan tidak tahu caranya. Berapa gram emas keluar zakatnya, berapa tahun tabungan keluar zakatnya. Banyak orang Indonesia yang tahu. Tes aja, bikin tes di jalan deh, spontan. 10 orang Islam ketemu, tanya dulu agamanya Islam, tahu zakat, ada zakat berapa jenis, paling minimal 2 mereka tahunya, zakat harta, zakat fitrah kan. Nah, tahu pembagian zakat fitrah bagaimana, tahu tentang zakat mal, hitung-hitungannya gimana. Saya bisa yakin dari 10, 1 yang tahu. Dan itu tantangan buat BMH. Harus terus memperkuat literasi zakat itu kan, Kang Maman. Nah, ini kalau dari pengalaman Kang Maman secara ruhani ya atau spiritual, adakah satu momen di mana Kang Maman membantu mengirim satu buku atau Quran atau kebaikan apapun ya, kemudian Kang Maman di situ merasa sangat terharu gitu? Adakah momen itu? Ketika perahu pustaka di Mandar terbalik yang saya tumpangi, yang tenggelam tidak cuma manusia, tapi ratusan buku yang ada di perahu yang terbalik itu juga tenggelam dan mengambang. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh orang di sana? Buku-buku itu dijala untuk diselamatkan. Masya Allah. Lalu kemudian dikeringkan, dijemur, bahkan ada yang membersihkannya per halaman demi halaman. Ketika saya bilang, Ridwan, nanti saya kirim lagi lah. Orang Jakarta, nanti saya minta buku berapa kamu, 200-300 saya kirim lagi lah. Nggak apa-apa lah itu hilang. Apa jawabannya? Buat Kang Maman ini murah, buat orang Jakarta ini murah. Tapi buat orang di pulau sana, ini berlian. Dan ini amanah orang kota harus sampai ke sana. Bayangin nggak? Buat kita gampang kan, 50-100 ribu, buat dia enggak. Duitnya ada, toko bukunya nggak ada misalnya. Ini barangnya ada di depan mata. Saya ngalamin itu. Saya ngalamin anak kecil umur 12 tahun dalam komunitas kumpul baca bukunya terbalik. Saya diemin aja, saya nggak tegur, saya nggak apa, saya duduk di sampingnya. Ketika orang sudah pergi semua, saya baru bilang, nak, kebalik. Tahun depan saya datang lagi ke tempat itu, saya udah lupa muka anak itu. Tiba-tiba ada anak lari dari berenang, cium kaki saya dan bilang, masih ingat saya lupa nak. Saya yang dulu diingatkan oleh Bapak kalau saya bacanya terbalik. Kalau itu Bapak mengucapkan itu di depan banyak orang, saya malu. Mungkin saya nggak akan lagi mau bersahabat dengan buku karena saya merasa terhina. Tapi karena Bapak diam-diam, saya langsung merasa tertantang. Saya harus bisa baca. Dan sekarang saya mau buktikan ke Bapak, saya akan baca depan Bapak. Masya Allah. Dan dia baca puisi depan saya. Masya Allah. Itu saya abadikan di buku Bhinneka Tunggal Cinta. Bagaimana dia membacakan puisi depan saya dan kemudian saya peluk dia. Ikro. Betapa bahagianya anak itu hanya karena ikro. Saya nggak ngasih duit loh. Orang sekarang selalu bilang kalau mau bikin bahagia orang kasih duit. Apalagi orang di kampung yang miskin. Ini anak bukan anak orang kaya, anak orang miskin. Saya cuma ngasih buku. Bahagianya itu binar bola matanya, kita kayak ketemu cahaya surga betul. Dia mau menatap saya itu dengan wow. Seperti saya mungkin ya waktu kecil ketika merindukan buku ya. Itu pengalaman kecil yang nggak akan mungkin terhapus dari ingatan saya. Dan karena itu saya sering berharap bisa kapanpun mengirim buku. Masya Allah. Dan saya mengerjakan sendiri, memilih-milih buku di gudang saya itu kan saya pilih-pilih sendiri sesuai kebutuhan di mana yang akan dikirim misalnya. Dan saya merasakan kenikmatan itu. Masya Allah. Memilih-milih aja nikmat. Gimana menerimanya, gimana membacanya, gimana menyumbangkannya. Nah jadi nggak mungkin lah Allah kasih kita perintah pertama Iqra kalau nggak ada hikmah di balik itu.
Belum nanti kan di dalam Al-Quran dilanjutkan dengan afala ta'qilun. Kalau kamu berakal dan pinter, berilmu, kamu setingkat di antara orang-orang lain kan. Afala yatadabbarun, kamu menelaah, kamu pasti cerdas. Afala tatafakkarun gitu. Itu ajaran yang nggak berhenti loh, nggak berhenti di Iqra kan. Nggak berhenti digunakan kalam kan. Tapi bicarakan tentang gunakan akalmu. Dan itu yang membedakan kita dari makhluk yang lain kan? Betul. Dari sesuatu yang kecil aja. Luar biasa. Nah ini kalau kita tarik ke masa sekarang Kang Maman, kaitan dengan literasi zakat. Ya sambil minum kita, santai. Lembaga zakat sendiri mungkin kalau menulis tentang satu yang sifatnya atau bertema zakat masih agak ragu gitu ya. Mungkin ada sebuah asumsi yang mengatakan eranya digital. Orang nggak tertarik buku, itu satu. Nah yang kedua kalau kita lihat perkembangan dengan adanya EA ya, kemudian ChatGPT gitu, orang nggak usah mikir langsung muncul semua. Nah apakah itu nanti akan menjadi sebuah dalam tanda kutip ancaman, ataukah ini tetap akan membuat anak-anak kita masih dekat dengan buku Kang? Seperti apa analisa Kang? Buat saya bukan ancaman tapi tantangan. Bagaimana menguasainya, dan tetap aja kan nggak ada yang bisa gantikan hati dan hati nurani kan. Ya benar. Itu kan tetap mesin kan. Ya. Dan makin lama kita akan makin tahu bahwa oh ternyata bikinan orang ini karena AI, karena mesin bukan karena dia. Cukup kasih 5 kunci gitu kan. Tapi apakah orang yang bisa menulis dengan 5 kata kunci lalu kemudian jadi karya yang luar biasa ketika memaparkannya, menjelaskannya bisa. Ya. Kan tetap dia yang harus menjelaskan, bukan mesin lagi kan. Tetap orang akan pede kalau nyambung nih antara akal dengan ini. Dan AI juga kan buatan manusia. Ya, betul. Saya nggak bisa menebak akan bagaimana bangsa ini atau dunia ini ke depannya. Sama seperti bapak saya atau kakek saya nggak bisa menebak telepon bisa lihat orang gitu. Dulu kan cuma di kuping, sekarang bisa tatap muka. Bagaimana orang bisa bicara hari ini, detik ini juga Amerika baca. Orang di Amerika bisa nonton live. Nggak kebayang dulu. Iya betul. Tapi kan terjadi dan saya mengalami itu kan. Saya mengalami dari telepon engkol, saya mengalami dari pager cuma menerima. Saya mengalami telepon yang tidak ada gambarnya, mengalami telepon tanpa kabel yang diangkat belasan juta, puluhan juta, sampai yang sekecil sekarang. Ada perubahan-perubahan itu. Manusia kan yang kemudian tetap yang menjadi kata kunci di situ, bukan mesinnya kan. Bukan mesinnya. Nah itu yang saya harapkan, dan saya masih percaya kok ada yang nggak bisa dibuat oleh manusia dalam bentuk mesin. Hati nurani itu yang nggak bisa diganti. Betul. Sedangkan dampak dari membaca itu membentuk tadi kayak itu kepekaan dia. Hati nurani itu. Dan yang kedua tetap bagi saya yang sudah tua ini percaya betul kertas ini buku cetak ini nggak tergantikan oleh buku digital. Mata manusia itu melihat gadgetnya 5 menit, 10 menit udah capek kan? Ya. Ininya apa? Cahayanya itu kan radiasinya juga mengganggu. Pertama. Yang kedua, siapa bilang buku digital lebih murah? Berapa pulsa yang keluar dengan membaca? Ya. Kamu beli satu buku 50.000, udah seumur hidup tuh buku di rumah. Nah kalau baca lewat digital, sehari berapa keluar pulsa? Betul. Dia mau baca sampai tamat berapa keluar pulsa gitu kan? Selesai tamat bukunya juga nggak kepegang. Iya betul. Sehingga sampai hari ini katanya buku digital baru 3-4% tuh yang terjual dibandingkan buku cetakan misalnya kan. Tapi apakah kita harus anti? Enggak. Justru ini bisa jadi alat bantu. Jadi saya selalu bilang mesin, digitalisasi dan apapun dia alat bantu manusia dan kemanusiaan. Betul. Kita tetap kok panglimanya. Saya nggak takut, teman-teman saya sudah melangkah lebih jauh tuh, muncul di Facebook menakutkan saya. Bikin 5 kata lebih puitis dari Kang Maman deh AI ini. Ya nggak apa-apa. Tapi kan dia tetap bukan Maman di situ. Iya betul. Itu aja. Iya. Yang kedua, ketika tulisan lu bagus, lu bisa nggak jelasin dan seolah-olah yakin ini karyamu. Betul. Orang yang nulis dia jelasin pasti lebih mampu daripada dia serahkan ke mesin lalu dia jelasin ke orang, belum tentu. Nggak segampang itu gitu kan. Betul. Dan memang kata Nabi, rezeki yang terbaik itu adalah yang diperoleh dari keringat kita ya. Termasuk karya gitu. Iya. Adalah perasan dari otak kita sendiri, itu luar biasa. Tapi memang itu tantangan ke depan. Anak-anak kita harus disiapkan untuk hal tersebut.
Tapi harus ada satu, kecerdasan intelektual tidak boleh melangkah dan meloncat sendirian. Kalau tidak, hanya kecerdasan intelektual yang dijaga, tapi kecerdasan hati nurani nggak dijaga. Banyak kan orang-orang pinter yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Betul, kan? betul. Nah itu Memukul caranya orang, gimana mau itu? membunuh orang dan lain sebagainya. Literasinya jangan cuma bicara perjuangan di literasi teknologi, literasi digital. Ada literasi yang harus lebih dalam nih, karena literasi itu kan 5 tingkat. Kemampuan baca tulis, kemampuan mengakses bahan bacaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan berpikir kritis. Oke. Nah ini yang harus diasah. Ya. Kalau orang cuma dikasih anak dijadiin pangeran di rumahnya, semua diberi, tidak pernah diajarin berpikir kritis. Kalau kamu nggak punya duit harus berjuang seperti apa, memperlakukan manusia seperti apa, sehingga dengan gampang mukul orang, hajar orang, emosi sedikit ngamuk di jalanan dan bilang tenang, saya pasti lolos, bapak saya bisa bayar. Selesai dunia ini. Ininya yang nggak diasah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berempati pada manusia. Kemudian kemampuan yang paling kuat adalah tidak cuma berpikir kritis, tapi menganalisa dan lain sebagainya, dan kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Ini kan 5 literasi. Jadi jangan cuma lihat di ujung barang dan jasanya nih. Tapi kemampuan berpikir kritis dan lain sebagainya, kemampuan tentang hati nuraninya yang harus diasah. Disitulah saya selalu mengatakan bahwa sampai kapanpun agama itu nggak bisa ditinggalkan. Sampai kapanpun filsafat kemanusiaan itu nggak akan bisa kamu tinggalkan, meskipun nanti mungkin kemanusiaan kita diganti oleh AI, oleh kecerdasan intelektual. Tapi filosofinya, nilai-nilai kemanusiaannya, empatinya, itu nggak akan bisa. Betul. Nah bagaimana sekarang menyeimbangkan itu? Banyak kok orang cerdas. Kiai-kiai kita selalu mengatakan orang cerdas itu banyak, tapi orang baik. Itu kan. Sehingga kiai-kiai kita masih percaya pada saya lebih butuh orang baik daripada orang cerdas misalnya. Ini yang harus kita jalanin terus. Walaupun kita tetap harus mengkritisinya dengan jawaban bahwa lebih bagus lagi orang baik yang cerdas. Misalnya kayak gitu kan. Betul. Mari maju bersama di situ. Artinya apa? Kebaikan dan kecerdasan ini harus jalan beriringan. Dan ini tanggung jawab kita bersama nih. Seperti kata kata Bung Hatta, Wakil Presiden, bahwa kurang pintar bisa dilatih gitu. Kurang cerdas bisa diajar. Kurang jujur, itu sulit itu. Orang selalu bilang kalau sudah karakter udah susah diubah gitu kan. Nah ini yang pembangunan karakter ini yang harus kita munculkan. Zakat adalah salah satu bagian dari pembangunan karakter untuk mengatakan bahwa kamu tidak hidup sendiri. Ada tanggung jawab moralmu, ada tanggung jawab sosialmu pada sekelilingmu. Dan itu bagus secara kriminologis. Saya bilang zakat itu luar biasa loh kalau dari sudut pandang kriminologi. Ada itu kan. Kejahatan, ini kejahatan. Bagaimana menguranginya? Kan harus 3 langkah. Koreksi, korektif, biasanya dalam bentuk hukuman, gitu kan ya. Kemudian preventif, pencegahan. Tapi ada satu lagi nih, preemptif. Preemptif itu sebelum terjadi apapun, kamu udah mulai memasukkan ilmunya gitu loh. Misalnya gini, Babin Kamtipmas polisi itu nggak ada kejahatan, keliling kampung menjelaskan tentang misalnya lampu merah itu jangan dilanggar untuk keselamatan kamu. Ayo kita ronda bareng-bareng. Apa kaitannya? Nggak ada kejahatan di situ. Orang bilang ini aman kok, ngapain ronda? Jangan sampai kalau kamu nanti ada kejadian baru kamu menyesal kan? Diajarkan kesadaran itu. Orang cuma bilang gini, ngapain pakai kentongan? Berarti kan maling tahu. Kan kita tidak perlu cari malingnya, langsung ketemu malingnya dulu kan. Dengan kamu ngasih kentongan, orang baru berbuat jahat udah. Janganlah, di sana ada kehidupan. Ada preemptif. Preemptif ini yang orang lupakan gitu kan ya. Bayangkan dalam zakat. Salah satu sebab kejahatan adalah kemiskinan. Kalau zakat ini merata dan mampu mengentaskan kemiskinan dan tidak ada orang miskin, minimal kejahatan dengan alasan kemiskinan akan berkurang. Ada preemptifnya nih. Orang miskin kan belum tentu jahat. Betul. Orang kaya juga banyak yang jahat kok. Nah sebelum dia jahat, tetangganya baik nih. Dia masak, ada baunya, dalam masalah Islam gitu kan. Kamu wajib dong ngasih ke tetanggamu. Betul. Berpikir nggak ini orang untuk menjahati kamu? Dia orang baik, nggak usah dirampok juga dia ngasih duitnya kok.
dia peduli, dia empati kan. Zakat kan di situ kan nilainya, nilai preemptifnya, luar biasa, nilai pencegahannya. Kemudian zakat itu digunakan untuk sesuatu yang produktif, preventif dan kuratifnya, dan apa koreksinya, correction dan kuratif lah misalnya. Itu kan dana zakat ini bisa kemudian dikembangkan untuk memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat gitu kan. Itu 3 step ini. Kalau kriminologi bilangnya preemptive, prevention, korektif atau dan kuratif di sana. Itu nilai-nilai yang ada dalam zakat. Kalau kamu baik pada orang, dalam buku saya pengalaman micet di Blok M dalam zaman dulu sendiri, stres loh. Ada preman di mana-mana. Dia begitu lihat preman, belum diminta duitnya, dia langsung ngasih, mau rokok bang, nggak jadi jahat tuh orang. Ini orang baik udah ngasih rokok. Dia udah punya feeling, kalau gua diem nih, dompet lu dong. Tapi kita langsung baik, mau rokok nggak? Nggak langsung, aduh orang baik, nggak berani gue ganggu. Naluri apapun orang itu pasti jatuh hati pada kebaikan. Itu kan zakat, itu kan sedekah gitu kan. Dalam Islam ada pelajaran tentang kalau kamu punya gaji 5 juta. Kamu bekerja seperti orang dengan gaji 2,5 juta demi keseimbangan, maka Allah dan semesta akan mengambil 2,5 juta itu dengan caranya sendiri. Kamu diberi sakit, keluarga yang tidak bahagia, anak yang narkoba, bayaran dari kamu digaji 5 juta, kenapa cuma kerja 2,5 juta? 2,5-nya diambil dengan cara yang kadang-kadang menyakitkan. Tapi kalau kamu digaji 5 juta, kamu bekerja dengan 10 juta, percaya keajaiban akan muncul. Tuhan akan ngasih bonus dalam bentuk lain. Keluarga yang sehat, keluarga yang baik, tidak terjadi berantem, keluarga yang tidak mempeributkan soal warisan, silaturahmi yang sangat kuat, nggak sakit, nggak kecurian, nggak kehilangan. Bonus-bonus itu kan yang nggak dipikirkan oleh orang. Zakat mengajarkan itu kan. Luar biasa. Berbagi diajarkan sejak dini di situ kan. Nah ini yang saya bilang bahwa literasi seperti ini yang kita munculkan. Ada literasi yang dalam bentuk preemptif tentang kalau semua rata, nggak ada lah yang menjadi penjahat karena miskin. Itu kan preemptifnya di sini kan. Nah bagaimana supaya tidak miskin? Sebagian hartamu itu milik mereka loh dalam ajaran agama. Serahkan dong langsung ke mereka atau lewat BMH atau lewat lembaga-lembaga zakat. Misalnya gitu kan. Satu. Itu sudah langkah preemptif. Kemudian ketika langkah preventif, berani nggak kita ketika orang sudah berbuat salah, kita tetap membuka maaf dan tetap membuka peluang untuk dia sudah baik, dia sudah apa dan dia masih berhak untuk menerima zakat, kasih aja. Jangan karena mengatakan dia bekas penjahat jangan dikasih zakat. Nggak ada kan dalam Islam orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Ada? Nggak ada kan? Itu ajaran yang luar biasa untuk mengatakan ketika dia sudah balik, dia pernah melakukan kejahatan tapi dia tetap miskin, lalu kita lihat kemiskinannya dia, lalu kita datangi dan kita kasih dia. Jangan-jangan karena kita kasih duit itu yang mungkin 1-2 juta, tapi dia bisa mengembangkannya menjadi usaha mikro, berhenti dia dari kejahatan. Luar biasa. Di sini mudah-mudahan bahasa literasi zakat kita sampai ke tingkat di mana orang merasakannya. Jadi tidak disibukkan oleh hitung-hitungan, tapi disibukkan oleh kemanfaatan. Betul. Ini bukan matematika. Zakat itu buat saya bukan matematika. Zakat itu betul-betul kemanusiaan. Bukan kalkulasi semata. Enggak semata kalkulasi itu teknis. Itu juga harus diajarkan. Tetapi yang paling utama adalah kebermanfaatannya. Jadi bagaimana memberdayakan umat menjadi kata kunci di situ. Bukan memperdayakan umat, tapi memberdayakan umat. Jadi zakat ternyata bukan sebatas soal membangun jiwa manusia sang muzaki orang yang bayar zakat, tetapi juga mencegah orang-orang yang punya potensi menjadi jahat itu tidak jadi gitu ya. Karena itu saya selalu bilang, kalau ada orang jahat, jangan-jangan kita ikut menyumbangkan sesuatu sehingga dia menjadi jahat. Kita nggak peduli pada mereka. Kita kaya sendiri di tengah kampung miskin. Misalnya seperti itu. Kemudian dia jadi iri. Jangan-jangan kita memamerkan harta kita, flexing di media sosial dengan kekayaan kita, membuat orang kemudian jadi ngiler dan kemudian ingin seperti kita juga. Tapi
bisa dengan cara yang normal karena tidak punya ijazah, tidak punya koneksi, bukan anak orang kaya, tapi dia juga ingin seperti kita. Sehingga dia melakukan jalan yang menyimpang. Saya juga ingin seperti Kang Maman makan enak terus tiap hari. Jangan-jangan saya ikut berdosa membuat dia jadi terdorong untuk jadi penjahat. Betul. Nah ini yang harus kita pikirkan kan. Tapi bayangkan kalau yang kita tampilkan tentang orang-orang baik yang tetap dengan kesederhanaannya, kalaupun dia makan bersama orang-orang, dan dia tetap berbagi. Dan itu harus disuarakan terus. Betul. Jangan takut dengan soal riya dan lain sebagainya. Tanamkan di hati kamu. Lillahi ta'alanya di hati kamu. Itu urusan kamu dengan Allah. Yang penting satu, tebar kebaikan kan. Nah kalau ada ajaran tebar kebaikan, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar itu yang menyempurnakan Islam itu tidak cukup beriman dan beramal saleh. Tapi dua hal ini, lalu ini nggak disebar. Contoh-contoh kebaikan apalagi yang bisa ditampilkan di media sosial. Nanti jangan-jangan kita ribut, aduh media sosial dipenuhi dengan hoax, dipenuhi dengan ujaran kebencian, ujaran kemakian. Ya karena orang-orang baiknya diem. Sehingga di kriminologi kita selalu bilang, penjahat itu bukan karena banyaknya kejahatan. Tapi karena diamnya orang baik. Diamnya orang baik itu termasuk diantaranya adalah dia nggak berzakat, dia nggak bersedekah, dia nggak membagi hartanya untuk sesuatu yang memang miliknya. Sehingga kemudian semesta membuat takdirnya orang ini akhirnya mengambil haknya dengan cara yang prosedural dengan cara yang zalim gitu ya, jahat. Jadi kita ikut nyumbang kan. Betul. Itu yang di kriminologi selalu kita bilang bahwa kejahatan itu tidak dibangun, tidak punya unsur tunggal. Pasti banyak unsur di dalamnya. Sederhana deh Mas Imam, orang-orang yang barusan ketangkap menggandakan uang, sudah memubur dan membunuh 12 orang di sekitar rumahnya, masa sih tetangga sampai nggak tahu? Berarti kan preemptifnya gagal. Masa sih Babin Kamtipmas nggak berkeliling di situ? Masa sih nggak merasakan bau mayat di situ? Membiarkan 12. Kalau saya ada di sekitar situ, jangan-jangan saya juga ikut berdosa seperti membiarkan. Nggak peduli sama tetangga satu sama lain, gitu kan? Masa sih kita nggak tiba kirim dong kue ke tetangga, kirim-kiriman kue untuk berbuka untuk apa? Itu kan sebenarnya ada fungsi kontrol juga di situ kan. Kita tahu dia kaya, kita tahu dia lapar dan lain sebagainya kan. Dan kalau ada orang yang mau berbuat jahat, pasti mikir dua kali, tetangga saya ada dan lain sebagainya. Ini dia bisa membunuh orang, mengubur orang di sekitar rumahnya dan tidak ada yang tahu. Luar biasa. Padahal orang bolak-balik ke tempat itu kan, masa nggak kelihatan? Berarti kan apa? Preemptifnya yang gagal. Preemptif ya. Itu yang gagal. Sederhana. Ada yang kalimat 2 kali 24 jam tamu wajib lapor. Itu kan preemptif. Jadi kalau ada orang asing bukan untuk mencurigainya, tapi bagian dari untuk mengingatkan orang di sini sistem pengawasannya ketat loh. Sehingga jangan macam-macam. Kira-kira kan kayak gitu. Kira-kira begitu. Tapi kan tanpa ngancem. Tapi dengan kalimat wajib lapor itu kan. Betul. Itu aja. Jadi zakat ada di situ. Buat saya ada di situ. Sehingga kalau ini terjadi, nggak cuma 20 orang yang terkaya di Indonesia yang ada di muka bumi ini. Banyak orang yang menyimpan duitnya kok. Betul. Sudah menyimpan duitnya, dapat bunganya, dia nggak tahu mensakatkannya. Betul. Apakah bunga juga harus kena zakat? Bunga tidak ya. Bunga kalau dia masuk di non halal namanya. Makanya kan, non halal. Jadi kalau uang saya 1 miliar, masuk ke bank, dapat bunga, ada yang membolehkan, ada juga yang tetap mengatakan itu haram. Nah, di tengah dua perdebatan ini, apakah ini juga kena zakat atau tidak misalnya? Pasti banyak yang bertanya itu. Betul. Kalau kena zakat tidak, tapi bunga itu bisa dipakai dana non halal namanya. Jadi bisa dipakai untuk membangun jalan, fasilitas umum, itu masih bisa. Semua orang tahu tentang ini? Belum tentu kan? Betul. Dia usahakan duitnya 1 M, kemudian menguntungkan. Lalu dia bilang, saya sudah bayar pajak, ngapain lagi bayar zakat? Literasi penting kan di situ. Betul. Apa bedanya zakat dengan pajak? Saya aja nggak tahu. Jujur aja. Luar biasa. Misalnya, itu yang saya bilang, ayo BMH literasi zakat dikencengin. Sama dengan sekarang gerakan literasi digital. Harus sosialisasi 4 pilarnya. Digital etik, bagaimana tetap etika, digital skill, bagaimana kamu punya keahlian sehingga nanti AI segala itu kamu yang ciptain.
lalu kamu bisa menciptakan produk-produk baru berbasis digital, sehingga tidak cuma bergosip di situ tapi juga menghasilkan rezeki, bermanfaat buat orang. Digital skill, tapi juga harus ada etika. Digital safety, bagaimana aman di dunia digital. Dan digital culture, bagaimana tetap berbudaya dan menanamkan hal yang sifatnya budaya. Ini kan disosialisasikan terus nih. Nah nanti kita bedah aja zakat, kita mau masuk kemana untuk meliterasikannya. Siap, siap. Luar biasa. Pemirsa BMH TV, memang kita tidak cukup kalau berbincang dengan Kang Maman hanya batasan 30 menit itu. Karena memang sangat banyak yang karena sangat cerewet intinya sih. Bisa banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Dan insya Allah kita akan mengajak beliau kembali nanti suatu saat berbincang mulia kaitan dengan tema-tema literasi, kemudian kebaikan, dan juga dalam konteks bagaimana membangun generasi yang literate. Setuju. Ya. Dan Terima kasih banyak Kang Maman. Makasih dan insya Allah apapun yang kita lakukan, kata kuncinya ada di dalam Al-Quran juga kok. Tujuan kita minazulumati ilan nur, membawa dari kegelapan menuju cahaya, dari tidak tahu zakat menjadi tahu, tidak ngerti hitung-hitungannya menjadi ngerti. Itu kan bagian dari minazulumati ilan nur kan? Dan itu bukan cuma tanggung jawab BMH, tanggung jawab kita semua. Betul. Perlunya kolaborasi dan sinergi. Nggak mungkin tidak. Makanya silaturahmi menjadi kata kunci dalam Islam juga kan. Betul. Dan memang banyak tokoh mengatakan bahwa kalau potensi zakat itu terpenuhi 317 triliun itu kemiskinan akan bisa diatasi. Artinya kejahatan juga bisa Sehingga yang kita omongin 307 triliun potensi zakat. Ya. Bukan 300 triliun potensi yang diambil. Betul, belum realisasi. Yang diambil oleh oknum-oknum yang diributkan oleh Pak Mahfud MD dan Ibu Sri Mulyani kan. Betul. Alangkah bagusnya kalau di televisi ini potensi zakat dan ini sudah bisa sampai ke rakyat, bukan dimakan oleh para penangguk rente dan pengambil keuntungan semata kan. Mudah-mudahan. Amin, amin. Insya Allah dengan usaha kita bersama, literasi masyarakat tentang zakat meningkat, boleh jadi Allah percepat potensi 300 triliunan itu menjadi realisasi, sehingga apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Maman dalam perspektif kriminologi dapat kita cegah bersama-sama, sehingga zakat bukan sekedar mensucikan harta dan jiwa kita sebagai orang yang membayar zakat, muzaki, tapi zakat juga mencegah kejahatan, dan itu sangat luar biasa. Dan itu kalau betul-betul terjadi, wah Indonesia sepertinya jadi tuh baldatun thayyibatun warabun ghafur. Subhanallah. Baik pemirsa BMH TV, kita jumpa kembali lagi nanti di acara Bincang Mulia di channel yang cerdas menggerakkan. Terus dukung BMH TV dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.